Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikayat Laulia. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dari kelas 1F Malam, semester 1 PGSD. Dan hal ini untuk mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan materi konsep dasar ilmu pendidikan. Hakikat pendidikan. Pengertian pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohani ke arah kedewasaan. 1. Pengertian ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan, ilmu atau pendidikan, suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah yang menyelidik, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Istilah dunia pendidikan. Pedagogi pendidikan, pedagogia ilmu pendidikan. Seseorang yang tugasnya membimbing anak di dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. Sejarah pendidikan. Pendidikan pada masa Sophestik di Yunani dilakukan oleh para guru yang selalu berkeliling mengajar di tempat-tempat umum yang dipanggil dengan nama sofis. Dalam bahasa Yunani ada kata sofisma yang berarti akal cerdik. Sokrates menggunakan metode dialektika yang membebaskan murid untuk berpikir sendiri tanpa terpengaruh oleh gagasan guru. Senada dengan Sokrates, Plato 427-347 sebelum Masehi melalui karya yang berjudul Republika. Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian atau batasan pendidikan. Pengertian dasar pendidikan. 1. Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani dan jasmani. Yang kedua, pendidikan merupakan suatu proses terhadap anak didik berlangsung sampai anak didik mencapai pribadi dewasa. Yang ketiga, pendidikan merupakan perbuatan manusiawi, yaitu pergaulan antara orang dewasa dan orang yang belum dewasa, atau hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik. Yang keempat, pendidikan juga berarti lembaga yang bertanggung jawab menetapkan cita-cita tujuan atau tujuan pendidikan, isi, sistem, dan organisasi pendidik. Yang kelima, pendidikan tindakan atau perbuatan mendidik menurut anak didik mencapai tujuan-tujuan tertentu atau berarti pula hasil prestasi yang dicapai oleh perkembangan manusia. 2. Unsur-unsur pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan ada 6 unsur pendidikan yang dapat membangun pola interaksi. Yang pertama, unsur tujuan pendidikan. Yang kedua, unsur guru atau pendidik. Yang ketiga, unsur siswa atau peserta didik. Yang keempat, unsur lingkungan. Yang kelima, unsur alat pendidikan. Dan yang keenam, kepemimpinan sekolah. A. Unsur tujuan pendidikan. Menurut Langeveld dalam buku Becknople Theoretis Pedagogique, tujuan pendidikan dibedakan atas 5 tujuan, yaitu ada tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara, tujuan perantara, dan tujuan insidentil. Yang B. Unsur guru atau pendidik. Unsur pendidik ialah orang memikul pertanggungjawaban untuk mendidik. Dwi Nugroho Hidayanto dalam Hasbullah 2003 menginventarisasi bahwa pendidik meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, dan pemimpin agama. Yang kedua, Wen Stanlin dalam Hasbullah 2003 secara umum dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik, sebab pendidikan merupakan suatu perbuatan sosial, perbuatan fundamental yang menyangkut keutuhan perkembangan pribadi anak pendidik menuju pribadi dewasa. Adapun
Masalah yang berkaitan dengan kondisi guru antara lain adanya keberagaman kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan. Yang kedua, belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru. Yang ketiga, pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan kesejahteraan guru yang belum memadai. Selanjutnya, rendahnya kualitas pendidikan. 1. Kemampuan siswa dalam menyerap mata pelajaran tidak maksimal. Yang kedua, kurang sempurnanya pembentuk karakter yang tercermin. Yang ketiga, rendahnya kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, terutama di tingkat dasar. 1. Komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan. Kedua, komponen kompetensi akademik atau vokasional sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan profesi. Komponen kompetensi standar kompetensi guru ini mewadahi kompetensi profesional, personal, dan sosial yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang C. Unsur siswa atau peserta didik. Sutari dalam Hasbullah 2003 mengemukakan peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, peserta didik adalah anak pribadi yang belum dewasa yang diserahkan kepada penanggung jawab, yaitu pendidik atau guru. Wina Sanjaya 2006 mengemukakan bahwa ada beberapa asumsi perlunya pembelajaran berorientasi pada aktivitas siswa, yaitu asumsi filosofis tentang pendidikan. Yang kedua, asumsi tentang siswa sebagai subjek pendidikan. Yang ketiga, asumsi yang berkaitan dengan proses pengajaran. D. Unsur lingkungan. Menurut Sertain dalam Hasbullah 2003-32, lingkungan environment meliputi kondisi dan alam dunia ini dengan cara-cara tertentu, memengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Sertain 1958 membagi lingkungan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Lingkungan alam atau luar, yang kedua lingkungan dalam, yang ketiga lingkungan sosial. Yang E. Unsur alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan yang tertentu. Ditinjau dari segi wujudnya, maka unsur alat itu dapat berupa perbuatan pendidik, mencakup nasihat, teladan, larangan, fitrah, pujian, teguran, dan hukuman. Benda-benda sebagai alat bantu mencakup meja, kursi belajar, papan tulis, penghapus, kapur tulis, whiteboard, buku, peta, OHP, dan sebagainya lainnya. B. Landasan ilmu pendidikan. Asumsi-asumsi yang menjadi titik tolak dalam rangka pendidikan berasal dari berbagai sumber, yakni agama, filsafat, ilmiah, dan yuridis. Berdasarkan sumber jenis, landasan pendidikan dapat diidentifikasi dan dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Landasan filosofi pendidikan adalah asumsi filosofi yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Landasan filosofi pendidikan adalah asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan lain sebagainya. Dasar hukum yuridis pendidikan. Landasan hukum atau yuridis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Contoh dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 6. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Pasal 34. Landasan ilmiah pendidikan. Landasan deskriptif ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia sebagai sasaran pendidikan apa adanya, desain.
yang dijadikan titik tolak dalam rangka pendidikan. Adapun landasan preskriptif pendidikan adalah asumsi-asumsi tentang kehidupan manusia yang ideal atau dicita-citakan. Des Solent, yang disarankan menjadi titik tolak studi pendidikan dan praktek pendidikan. Oke, cukup sekian mungkin ini materi saya. Mudah-mudahan semuanya mengerti dan memahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang mengenakan. Semoga menjadi pelajaran untuk diri saya sendiri. Dan terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk giat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.